Seperti apa ekspektasi Ray untuk suku bunga acuan Bank Indonesia? Ya tentu dari sektor properti kita sangat berharap supaya suku bunga perbankan itu tidak naik, khususnya di bidang properti. Karena untuk kondisi sekarang saja ini di masa pandemi COVID ini, tendensi masyarakat untuk membeli rumah itu boleh dibilang turun, turun cukup signifikan. Nah, kita berharap kalau suku bunga perbankan itu naik, tentu akan menghantam kembali sektor properti sehingga masyarakat akan semakin sulit untuk bisa memiliki rumah. Itu, Mbak. Baik, meskipun inflasi sudah di atas ekspektasi dari pemerintah, kalau dari Ray ini tetap juga Yes, berharap Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga acuannya. yes, betul, betul. Sangat Baik, kita kita akan berharap supaya Bank Indonesia tidak menaikkan suku bunga, Pak. Baik, kita akan coba tanyakan lagi kepada Pak Andreas Moro. Pak Andreas Moro ini kalau dari sektor real ini berharap dari properti belum ada kenaikan suku bunga acuan begitu. Tapi tadi sempat sedikit diulas juga oleh Pak Andri ini kalau memang ternyata melebihi ekspektasi dari pemerintah, ini harusnya Bank Indonesia juga sudah mulai untuk mempertimbangkan kenaikan suku bunga acuan. Nah, kalau menurut Pak Andri sendiri yang aman itu di berapa kalau inflasi ini sudah di atas target pemerintah? Karena kalau kita lihat ekspektasi Bank Indonesia ini kan 2-4% begitu. Apakah kalau di atas 4% baru Bank Indonesia harus segera menaikkan suku bunga acuannya atau sebelum itu terjadi juga harusnya Bank Indonesia sudah mulai mempertimbangkan? Ya, Mbak. Jadi kalau dilihat dengan mengacu kepada sekali lagi dengan statement Bank Indonesia, memang Bank Indonesia menjaga bagaimana tetap mendukung kepada pertumbuhan tadi yang seperti Pak Raymond sampaikan juga dengan menjaga supaya suku bunga tetap berada pada level yang sekarang. Namun kalau kita bicara tentang bagaimana outlook inflasi di tahun 2022, tentu saja dengan perkembangan terakhir di mana pemerintah menyiapkan kenaikan beberapa administered price-nya, ya, harga-harga yang diatur oleh pemerintah seperti berencana menaikkan LPG terus juga kemudian listrik, ya. Jadi dari statement yang saya baca ya, sebelumnya juga Pertamax sudah naik dan kemudian Pertalite juga disounding akan naik juga. Hitungan kami dengan berbagai elastisitas terhadap inflasi itu memang ekspektasi inflasinya akan berada di antara 4,2 sampai 4,7% ya hitungan kita ini dengan berbagai variasi ya kenaikan kenaikan dari harga-harga yang diatur oleh pemerintah tadi. Nah tentu saja kalau dilihat dari headline inflasi tersebut ya yang terendah pun range di 4,2% tadi itu sudah di atas dari target range-nya Bank Indonesia. Ya, nah kalau dilihat dari bagaimana ekspektasi core inflation-nya atau inflasi intinya, saya rasa juga itu akan mengikuti ya karena kalau ada kenaikan harga tentu saja core inflation-nya dari sisi transaksi penawaran dan permintaan itu juga akan mengerek juga di core inflation atau inflasi inti. Belum juga kenaikan dari harga emas perhiasan. Nah, dengan kondisi tersebut memang yang saya rasa dengan strategi Bank Indonesia yang ada yang sekarang saya rasa cukup tepat ya. Paling tidak ada kenaikan paling tidak ya untuk memberikan sinyal ada pengetatan 25 basis itu pun juga dilakukan setelah memang kita memastikan bahwa sektor-sektor ini memang sudah relatif sudah pulih ya, dan juga bisa bergerak di tahun 2022 ini. Raymond, kalau berdasarkan data Pak Andri, ini sektor properti menjadi satu sektor yang juga sudah terlihat mulai pulih begitu. Kalau pantauan dari Anda di lapangan seperti apa? Baik, Pak Andri. Jadi memang sebenarnya kembali saya ingin sampaikan bahwa sektor properti itu sebenarnya ada dua jenis. Ada yang sifatnya investment dan sifatnya needs. Ya, investment adalah di mana masyarakat membeli properti itu untuk yang kedua atau yang ketiga sebagai bentuk sebuah investasi. Yang kedua adalah sifatnya needs, kebutuhan. Yang kebutuhan ini kebanyakan ini bagi masyarakat pada level menengah ke bawah, ya, dan juga level menengah ke atas itu dalam bentuk misalnya keluarga baru gitu loh. Jadi memang untuk segmen yang di investment ini yang cukup turun Pak Andri. Ya, dulu Betul. kita misalnya 5 sampai 10 tahun yang lalu sektor properti di segmen investment ini itu luar biasa. Luar biasa dan cukup mengagetkan pemerintah pada saat itu. Saya ingat benar pada saat waktu itu saya adalah ketua RENI Sulawesi Selatan. Pada saat itu properti itu memasuki masa golden period dan benar-benar booming di mana masyarakat lebih memilih untuk menginvestasikan duitnya di bidang properti ketimbang menyimpan uangnya di bank. Ya. Nah, untuk segmen investment ini memang menjadi hal yang paling besar, tetapi juga
terbatas dengan kondisi sekarang. Karena dengan adanya pandemi ini, pemain-pemain yang berada di segmen investment ini lebih memilih untuk wait and see terhadap kondisi perekonomian yang akan datang. Nah, ini punya pengaruh yang cukup besar terhadap sektor properti sendiri, Mbak.